Alhamdulillah daiman nawal jazilal ifdal wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbin wa al. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la yajma'una illallah. Bismillahi ma sya'allah la yanzilu sakinata illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para rawuh, para hadirin ya, segenap remas Masjid Al-Kautsar dan hadirin yang istiqamah menghadiri rutinan setiap hari Sabtu yang diadakan oleh panitia pengurus Masjid Al-Kautsar. Mugi-mugi yang hadir diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal solehnya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal-amal soleh ini semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pernah Rasulullah SAW dawuh ya, bersabda, siapa orang yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'atah innaka la tukhliful mi'at. Siapa orang yang membaca doa seperti itu, halat lahu syafaati, dia bakal mendapatkan syafaatku. Enak napa mboten? Tadi kok ndak denger bareng-bareng baca doanya ya. Jadi setiap kita dengar azan, kita angkat suara kita dengan membaca sunnah tersebut agar kita terus mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat di dunia dengan semua urusan kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, dan kelak syafaat di akhirat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagian Pak ulama mengatakan dalam kalam-kalam mutiara beliau, Jannatullahi fi ardih majalisul khair. Surganya Allah di buminya Allah itu adalah majlis-majlis khair, majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang saik, baca maulid, mengkaji ilmu, kempal, kepanggi dengan satu saudara, menjalin silaturahmi, dengan kita berkumpul di dalam majlis yang baik ya. Kalau kita ingin masuk surga kelak, kita datangi, kita hadiri surganya Allah di buminya Allah Subhanahu wa taala dalam kita menghadiri majelis-majelis yang baik. Mungkin dijadikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas kajian-kajian secara hidup para aulia wa salihin. Salah satu faktor penyebab seseorang diberi karunia cinta kepada aulia wa salihin ketika orang tersebut mengetahui sejarah hidupnya. Nah, ini termasuk niat yang paling tinggi, paling istimewa. Kita mengkaji kehidupan para aulia wassalihin, kita diberi karunia cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Almar'u aman ahab. Seseorang dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang dicintai. Ya. Cinta sama petinju, engko di kiamat ada petinju. Cinta ambil artis. Artisnya tidak jalan dalam jalan yang lurus, nanti di hari kiamat dikumpulkan sama artis tersebut. Cinta para aulia wassalihin, walaupun amal perbuatannya nggak sama seperti mereka, nanti dengan cinta yang sangat mahal itu seseorang bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa yang dicintai. Nah, niat paling kuat, paling istimewa, paling inti ketika kita mengetahui sejarah hidup mereka, kita membaca sejarah hidupnya. Naam. Sekarang kita membahas manaqib sejarah hidup salah seorang imam, salah seorang wali, salah seorang alim yang karismatik, yang unik, yang langka didapati di umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan tabi'in. Jadi pernah kita sebutkan ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Sahabat, siapa sahabat itu? Sahabat adalah seseorang yang iman sama Kanjeng Nabi, kepanggi kali Kanjeng Nabi, tilar iman teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tabi'in?
tabi'in adalah orang yang mukmin. Kepanggih kali sahabat meninggal dalam keadaan mukmin. Itu tabi'in. Mboten kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in. Seseorang yang kepanggih kali tabi'in. Ya. Dan meninggal dalam keadaan iman. Nah, itu tabi'in. Nah, sekarang kita membahas seseorang yang paling istimewa di sisi Kanjeng Nabi dari kalangan tabi'in. Siapa gerangan wahai hadirin? Siapa gerangan wahai ikhwan? Beliau namanya Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya, beliau namanya Uwais. Al-Qarni niku bangsane, Pak. Al-Qarni itu nama kotanya. Beliau tinggal di kota Korn. Sampean asmoni sampean tiang Jawi nggih. Aku kepingin niru habaib duwe lakop, duwe abal-abal di belakang namanya. Boleh saja. Kita pakai nama dusun kita. Kita pakai nama kota yang kita singgahi. Siapa contohnya? Tak kei contoh. Siapa contohnya? Inti siapa namanya? Rahim, nama rumah itu di sini. Rahim Al-Candi Renggoi. Waduh, duwe abal-abal ya. Nah itu, ini sama-sama Uwais Al-Qarni, banyak dari kalangan imam-imam besar. Itu beliau, lakop beliau, kunyah beliau kembali kepada tempat tinggal yang beliau tinggali. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi asmone sanes Nawawi, asma beliau Syaraf ya, bin Yahya An-Nawawi. Beliau tinggal di kota Nawa. Dijuluki Nawawi. Seperti itu. Banyak ulama yang lakopnya diambil dari tempat tinggal yang disinggahi oleh beliau. Salah satunya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan di kitab Asy'ari yang kita baca ini, qasidahnya beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Uwais Al-Qarni akhyaru tabi'in wa Abi Sa'idin nasihil mutabarri'i. Dan begitu juga dari kalangan para aulia as-salihin adalah Al-Imam ya, Al-Humam Sayyidina Uwais Al-Qarni, akhyaru tabi'in, dari kalangan tabi'in yang paling baik, yang paling istimewa. Lewat langsung dicap oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk orang yang paling istimewa, mempunyai sifat zuhud. Masya Allah. Beliau itu pernah Rasulullah SAW bersabda, Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya lelaki dari kalangan tabi'in yang paling istimewa, paling Masya Allah, paling keren di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah seorang lelaki yang bernama Uwais. Wa kana lahu walidah. Uwais tersebut, kata Rasulullah SAW, mempunyai ibu, gadah ibu. Wa kana baron biha. Dan sungguh Sayyidina Uwais adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Wa kana bihi bayat, kata Rasulullah SAW. Uwais itu mempunyai belang, kalau bahasanya. Ada mempunyai belang. Di mana? Kata Rasulullah SAW, di bawah ketiaknya. Subhanallah. Singkat cerita dari kenapa Sayyidina Uwais itu hidup di zamannya siapa? Perlu diketahui, Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup di zamannya Nabi. Akan tetapi boten kepanggih kali baginda Nabi. Nah, walaupun seseorang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi walaupun beliau iman, akan tetapi tidak melihat Rasulullah dengan mata kepala mereka, maka dia tidak dijadikan sahabat. Pada suatu hari Sayyidina Uwais Al-Qarni itu dugi ten ibunya tadi. Wahai ibu, aku kepingin pergi ke Madinah, wahai ibu. Aku ingin kepanggih kali Kanjeng Nabi, ibu. Aku kepingin jadi sahabat. Aku kepingin selamat musafah salim kali Kanjeng Nabi, wahai ibu. Gak, wahai Uwais, gak oleh kau nang Madinah. Korn itu ya ikhwan hadirin, rumah tempatnya di Yaman. Yaman ke Madinah jauh. Al-Qarni itu tempat suatu daerah di kota Yaman. Gak oleh wahai Uwais, kon tak larang ketemu pergi ke Madinah, ketemu Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Uwais? Nggih ibu. Terus aku ngapain di rumah ibu? Gembala wedhus.
aktivitas inti dari Sayyidina Uwais Al-Qarani berbakti kepada seorang ibu dalam menggembala kambingnya ibunya. Masya Allah, ridho dia. Antum ketahui sudah semua. Antum ketahui, antum hafalkan hadis yang sangat masyhur, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho, rela, cintanya Allah itu tergantung dengan keridhoannya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Walaupun Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak menjadi sahabat, karena beliau berbakti kepada ibunya, beliau menjadi seseorang yang paling istimewa dari kalangan tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengetahui sifat detailnya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Pernah pada suatu hari, ya ikhwan, Rasulullah SAW itu bersabda, nanti bakal datang kepada kalian, setelah meninggalku bakal datang kepada kalian rajulun, salah seorang laki dari kabilah Murad, tempat tinggal dia di Qorn. Qorn itu di Yaman. Dia mempunyai belang, ya. Pada masa kecilnya belangnya banyak, kata Rasulullah SAW. Ketika dia agak besar, belangnya menjadi sedikit sampai kadar dirham, logam. Sahabat bingung, di mana ya Rasulullah belangnya? Kata Rasulullah SAW, di bawah ketiaknya. Kalau kalian kepanggih ketemu sama Sayyidina Uwais Al-Qarani, kata Rasulullah SAW, mintalah ampun kepada dia, pasti Allah mengampuni kalian. Berkatnya doanya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, kemudian pada suatu tahun banyak pada musim haji, ya, bulan Dzulhijjah, itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali mengumpulkan semua para hujjaj, orang-orang yang haji. Bismillah, ya halal hujjaj, ijma'u fi Makkah. Orang-orang yang haji, bismillah, kumpul semua di Mekah, di Ka'bah. Dikumpulkan semua. Hal fikum min Yaman? Apakah ada dari kalian orang yang datang dari Yaman? Oh banyak, wahai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kumpul, ayo, dipisah. Sing tekan Yaman, mojok, ya, terpojok, dibedakan. Bismillah. Dari kalian yang dari kota Qorn, wonten apa mboten? Oh wonten. Lebih sedikit lagi. Dari Yaman. Ditanya dari Qorn, sedikit lagi. Apakah ada dari kalian yang dari kabilah Murad? Kelompok Murad, kabilah Murad. Ada, wahai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Mengecil lagi, sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Ditanya, yang sedikit tadi ditanya sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Apakah ada dari kalian seseorang yang namanya Uwais? Ini wasiatnya Rasulullah kepada para sahabat. Dicari wasiatnya Rasulullah SAW, dicari sampai ketemu. Siapa Uwais itu, wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Loh, dikasih sifat-sifatnya sama Sayyidina Umar. Gini. Oh, iku dah. Katanya kelompok-kelompoknya, teman-temannya, itu masih gembala kambing di pemukiman, ya. Dia ikut haji, cuma kerjaan dia itu mesti gembala kambing. Dia sibuk sama kambingnya. Didatangi sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Datangi. Masya Allah. Minta doa. Apakah inti Uwais Al-Qarani? Naam, iya, aku Uwais Al-Qarani. Hai bismillah, istaghfir lana. Ayo kita doakan, inti doakan ana. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ya, khalifah yang kedua. Kuburannya dekat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah 10 tahun, dijamin masuk surga, al-mubasysyar bil jannah. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, misalnya Rasulullah, khalifah yang keempat, meninggal syahid, ya, suami Sayyidah Fatimah Zahra yang ngasih air nanti di Telaga Kautsar dengan janji Rasulullah SAW. Minta doa kepada Sayyidina Uwais. Kita pelajari, wahai ikhwan, bagaimana tawaduknya sahabat Rasulullah SAW, dan bagaimana kuatnya, pegang teguhnya mereka dalam menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Apakah inti disuruh Rasulullah SAW? Naam, kita disuruh Rasulullah SAW untuk doa, minta doa, sowan kepada antum wahai Sayyidina Uwais. Tidak, beliau tawaduk, tidak mau mendoakan Sayyidina para sahabat lah. Antum lebih afdal ketimbang saya, kata beliau. Inti orang ketemu Rasulullah SAW, sholat di belakang Rasulullah, makan bersama Rasulullah, istirahat tidur bersama Rasulullah. Kalian memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Aku siapa? Aku penggembala kambing.
Aku tidak ketemu Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar bin Sayyidina Ali, tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah menyebutmu, sifatmu, rumahmu, baktimu kepada orang tuamu. Wes gelem gak gelem, dongakno aku. Kata Sayyidina Umar bin dan Sayyidina Ali. Kemudian didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Masya Allah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, walaupun mereka manusia yang tidak selamat dari dosa, karena nggak ada yang selamat dari dosa kecuali para nabi dan rasul, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk minta ampun. Ya ghafirullahu lakumah, kata Rasulullah SAW. Allah bakal mengampuni kepada kalian kalau kalian minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Masya Allah, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya disebutkan di kitab ini, sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai man khalquhu al-asfiya wal akhfiya al-abriya, orang yang humul, orang yang tidak ingin diketahui orang yang paling benci dengan kalimat viral, ngertos viral nggih, menjadi tren, menjadi artis, diidolakan oleh masyarakat. Allah mensukai, Allah mencintai orang yang tidak ingin tren, tidak ingin masyhur. Kalaupun Allah memasyhurkan mereka, alhamdulillah. Akan tapi di hatinya tidak ingin diketahui oleh orang. Itu kalau dalam bahasa tasawuf adalah, bahasa Arabnya adalah humul, mastur. Ya, kan min masyhur bi barakati mastur. Betapa banyak orang yang masyhur, orang yang masya Allah viral, ya tren, diketahui banyak orang. Itu mereka mendapatkan barokahnya orang yang mastur, orang yang tidak diketahui orang yang tidak dihiraukan oleh orang yang tidak dipedulikan oleh orang, banyak. Jadi kita harus husnudzan. Termasuk dosa hati adalah kita suudzan, berprasangka jelek kepada manusia. Ya, nah ini Allah sangat suka kepada orang yang mastur, ya, nggak ingin diketahui orang. Akan tetapi hubungan dia sama Allah sangat kuat. Ya, kalau mereka ingin masuk kepada orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, ditolak. Ini Allah suka sama mereka. Orang yang tidak punya jabatan di masyarakat, orang yang sering lapar, orang yang mau meminang, melamar putri seseorang yang kehormatannya tinggi, pasti ditolak. Ya, walaupun dan dia mempunyai sifat soleh. Kalau dia menghilang, nggak ada yang mencari, nggak ada yang peduli. Allah suka sama orang seperti ini. Ya, masya Allah. Kalau dia sakit, nggak ada yang menjenguk, ya, tidak dihiraukan sama masyarakat. Kalau dia meninggal, nggak sedikit yang hadir takziahnya. Ya, sahabat bingung. Ya Rasulullah, sampean ikut dawuh seperti ini, kenapa? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kaifala nabi rajulun minhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, satu orang. Salah satu dari mempunyai sifat ini adalah salah satunya. Dzaka Uwais Al-Qarani. Yang mempunyai sifat ini adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kalau sahabat tanya, "Wa ma Uwais Al-Qarani ya Rasulullah?" Sopo iku Uwais Al-Qarani ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan, ini walaupun Rasulullah SAW enggak pernah kepanggil sama Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau mengetahui secara detail fisik, ya, perangai tubuh dari Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ajhaldu suhubah, suaranya keras, kata Rasulullah SAW. Ba'id ma bainal mangkibain. Uwais Al-Qarani itu orangnya bidang, ngertos bidang nggih? Dempal, ya, besar, dadanya itu besar. Mu'tadil al-qamah, enggak tinggi juga enggak pendek, ya, sedang-sedang orangnya gitu. Subhanallah, kita bayangkan ya bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarani menurut sifat yang telah disifati oleh Rasulullah SAW. Adam syadidul udma, orangnya putih. Dharibun bidaqanihi ila sadrih, ya, jangguté niku rada panjang, agak panjang. Jenggotnya panjang sampai di hampir dadanya. Ramin bi basarihi ila maudhi'i sujudi. Beliau tidak pernah melihat kecuali tempat sujudnya. Ya. Sampaian Pak kalau belajar mengkaji kitab Syama'il Rasulullah SAW, sifat-sifat Syama'ilnya Rasulullah SAW, antum bakal mendapatkan caranya Rasulullah SAW kalau jalan itu tidak pernah. Wah, ini bahasa Jawa ini apa nih? Jegidek nih. Wah, ini gua tok ini. Ya. Rasulullah SAW kalau jalan itu mesti wadi'un ainaihi ilal ard.
Gak tahu ndangak, ya. Gini terus jalan. Ya ojo ngene kok ketabrak. Ya. Maksud saya tawadhu. Tawadhunya beliau sampai tidak pernah ngangkat kepalanya di hadapan orang. Mesti ngadep buminya Allah SWT. Tawadhu. Nabi Adam alaihissalam, abah kita itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi 100 tahun tidak ngangkat wajahnya ke langit. Ditanya ambek rencang-rencangi, Nabi Adam, kenapa sampean tidak ngangkat muka sampean ke langit? Iya, istahya itu minallah. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku telah membuat kesalahan di surga. Nah, ini adalah salah satu sifat tawadhu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu kalau jalan mesti melihat maudhi' sujudi, tempat sujudnya, maksudnya ya bumi tadi. Naam. Kalau jalan mesti gini seperti wadi'un yaminahu ala shimalih. Kalau jalan gini mesti ya hormat. Dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masya Allah, ya bagi ala nafsih, ya selalu nangis, ya mengingat-ingat kesalahan dia. Du timraini, enggak mempunyai baju kecuali 2. Timraini kalau dalam bahasa Arab adalah baju yang dipakai di atas dan baju yang dipakai di bawah. Siji tok wis. Du timraini. Layu bahulahu mu'tazir bi izar suf. Enggak ada orang yang mempedulikannya. Semua orang ngenyek dia, semua orang meremehkan dia. Enggak dipedulikan sama orang banyak. Subhanallah. Majhul fi ahlil ard. Enggak diketahui oleh penduduk bumi. Ma'ruf fi ahli sama. Dikenali oleh makhluk-makhluk langit. Masya Allah. Disebutkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba fulan nada Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang, dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta sama fulan ini. Fulan disebutkan namanya. Allah SWT menyebutkan nama hambanya yang penuh dosa, yang penuh kekurangan, tiap hari masuk jeding, masuk kamar mandi, tiap hari makan, ya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi kalau sudah dicintai sama Allah, malaikat Jibril dipanggil, ya Jibril, aku cinta ambil uang ini. Fa'ahibbah, cinta ono dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka dicintai sama malaikat Jibril. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril disebutkan dalam salah satu kalamnya ulama, karena malaikat Jibril adalah tawusul malaikah. Babone malaikat, penghulune malaikat, ketuane malaikat. Ya, masya Allah. Basa desa niku Pak Mudine malaikat. Sing ngrajani, kasarane sing ngrajani itu malaikat adalah malaikat Jibril. Nah, ini semua malaikat nurut sama malaikat Jibril. Ya fa'ibah ya Jibril, cintai wahai Jibril, fa'ibuhu Jibril. Maka malaikat Jibril ibadah kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Subhanallah. Summa nada Jibril, ya ahlas sama, wahai penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah cinta sama fulan ini, disebutkan namanya. Fa'ahibbu. Ayo bismillah, semua yang hidup di langit, ya, 7 lapis langit, cintailah orang tersebut. Fa'ahibbuhu ahlus sama. Maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Apa hasilnya? Summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian diterima dan dicintai oleh penduduk bumi. Salah satunya Sayyidina Uwais Al-Qarani, enggak dikenali sama orang penduduk bumi, tapi dikenali oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk langit. Berkat dia, salah satu faktor penyebab beliau dicintai sama Allah dan sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua, apalagi ibu, ya. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling wajib aku berbaik kepada dia? Kata Rasulullah SAW, ummuk, mbokmu wedok. Summaman ya Rasulullah. Yang kedua siapa wahai Kanjeng Nabi? Ummuk, ibumu wedok. Yang ketiga siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Yang keempat siapa wahai Rasulullah? Yang tanya satu orang nih sama. Kepingin, penasaran siapa setelah ibu itu siapa? Abu, ayahmu, ya. My father, ya, father nggih, ya. Le ibu my mother, nah, mother, ya. Nah, ini kak lulus SMP ini. Nah, aywa, syuf berkatnya
berkatnya bakti sama ibu, apa yang didapatkan sama Sayyidina Uwais Al-Qarani, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga kita mendapatkan berkahnya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Naam, syuf kata Rasulullah SAW, ala wa inna tahta mankibil aisar lam atun baydha. Kalau kau ingin mengetahui Sayyidina Uwais Al-Qarani, di bawah ketiaknya ada belangnya. Ala wa innahu idza kana yaumal qiyamah qila lil ibad udkhulul jannah. Nanti kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah dawuh ngasih kabar kepada hamba-hambanya, udkhulul jannah, wahai hamba-hambaku yang berhak masuk surga, masuk surga. Wa qila lil Uwais kif, orang-orang masuk surga, Allah Subhanahu wa taala dawuh ngajak omong Sayyidina Uwais, kif mandek kosi, Sayyidina Uwais jangan masuk surga dulu. Kif, kenapa? Fashfa, kasihlah orang yang kau ingin kau kasih syafaat wahai Uwais. Ojo mlebu surga sih, selamat no. Siapa orang yang kau berkehendak untuk kau beri syafaat kepada mereka, kasih ono bawaan ke surga dia. Fashfa fayashfa'uhu Allah fi mithli Rabi'at wa Mudhar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi visa tiket lewat saiki basa kasare lek saiki sampean badhe berangkat haji, umroh, ziarah kiaman. Daftarnya ke siapa sampean, Pak? Nang travel. Mungkin apa mboten? Harus ada gate-nya. Biasa kalau haji ada apa? KBIH. KBIH itu singkatannya apa? Kantor napa? Kan sing apal iki. KBIH haji opo iki? Mugi-mugi haji njaluk. Itu kita harus daftar ya ke travel, bismillah, prosedurnya apa, berapa biayanya, hajinya bagaimana, berangkat kapan. Sayyidina Uwais Al-Qarani mempunyai menjadi travel nanti di akhirat. Ayo bismillah, sapa sing mlebu travelku? Siapa yang mau daftar kepada aku untuk masuk surga? Bismillah. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberi visa, tiket kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani untuk memasukkan manusia-manusia ke surga seperti jumlahnya penduduk Rabi'ah dan penduduk Mudhar. Dalam salah satu hadis riwayat yang tidak disebutkan di kitab ini, Allah Subhanahu wa taala memberi tiket kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani untuk memberi syafaat kepada manusia di hari kiamat seperti jumlah bilangan bulu yang ada di kambing kabilah ini, kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Rasulullah SAW kenapa menyebutkan kabilah Rabi'ah sama Mudhar dua? Karena di kabilah Rabi'ah sama Mudhar itu adalah banyak sekali jumlah kambing. Paham ya? Sampean badhe kulaan kambing murah-murah nang Rabi'ah Mudhar iki mang. Ya, itu banyak sekali kambing-kambing dan Sayyidina Uwais bisa mempunyai mandat untuk memasukkan hamba-hambanya Allah ke surga seperti jumlahnya bulu yang ada yang di kambing yang ada di kabilah Rabi'ah sama Mudhar. Nah, itu Rasulullah SAW ngomong sama Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ali, idza antuma lagi tumah, kalau kau ketemu dua ini ketemu sama Uwais Al-Qarani, fatluba minhu an yastaghfir lakuma. Mintalah kepada Uwais Al-Qarani untuk dia memintakan kepada kalian pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasulullah SAW, yaghfirullahu lakuma. Allah bakal mengampuni kepada kalian berdua. Subhanallah. Kata sebuah rawi hadis ini disebutkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali mencari Sayyidina Uwais Al-Qarani sampai gak ketemu sampai 10 tahun. Mencari sampai 10 tahun mboten kepanggih. Wis sumpek kesal golek pas haji ditanya. Itu yang sudah saya ceritakan tadi. Ketika haji, setelah 10 tahun mencari, ketika haji itu dikumpulkan semua. Bismillah, yang dari Yaman mana? Ayo, mojok kiri. Yang dari Murad mana? Sedikit lagi. Yang dari Korn mana? Ini. Kemudian ketemu sama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Subhanallah, teman-teman tetangga-tetangga Sayyidina Uwais Al-Qarani itu menganggap Sayyidina Uwais Al-Qarani seperti wong gendeng, orang yang tidak waras. Kenapa hadirin? Karena pekerjaannya Sayyidina Uwais Al-Qarani itu di sampah. Ngapain di sampah? Ngambil makanan yang masih layak untuk dimakan. Gak punya apa-apa, fakir miskin. Subhanallah. Cari makanan yang masih layak dimakan, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Kalau sudah beliau suka puasa, mesti kalau beliau dalam waktu puasa itu kalau sudah hampir masuk waktu berbuka itu dibersihkan makanannya tadi,
kemudian dijual.